Perkenalkan, nama saya Irene Valentin Grace Montolalu dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 200101010023 akan memaparkan presentasi guna untuk memenuhi UTS Financial Technology. Berikut adalah soal-soal yang telah diberikan. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fintech dan bagaimana fintech telah mengubah industri keuangan tradisional. Berikan contoh spesifik dari aplikasi fintech yang populer dan dampaknya pada perilaku konsumen. 2. Bagaimana fintech berkontribusi pada inklusi keuangan? Jelaskan peran fintech dalam menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank tradisional dengan memberikan contoh nyata dari berbagai negara. Dan juga ketiga, bagaimana Anda melihat masa depan industri keuangan dengan adanya perkembangan fintech? Apa saja tren yang diprediksi akan mendominasi industri fintech dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fintech dan bagaimana fintech telah mengubah industri keuangan secara keuangan tradisional. Berikan contoh spesifik dari aplikasi fintech yang populer dan dampaknya pada perilaku konsumen. Fintech singkatan dari Financial Technology adalah sebuah industri yang menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih efisien, terjangkau, dan mudah diakses. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, fintech telah mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan layanan keuangan secara keseluruhan. Salah satu cara utama di mana fintech telah mengubah industri keuangan tradisional adalah dengan memperluas aksesibilitas. Melalui aplikasi seluler dan platform online, fintech memungkinkan individu untuk mengakses layanan keuangan tanpa harus datang langsung ke bank atau lembaga keuangan tradisional. Misalnya, seseorang di pedesaan yang jauh dari kota besar sekarang dapat dengan mudah membuka rekening bank atau mengajukan pinjaman melalui aplikasi fintech tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Contoh aplikasi fintech yang populer adalah PayPal. PayPal telah mengubah cara kita melakukan transaksi online dengan menyediakan platform yang aman dan mudah digunakan untuk mengirim dan menerima pembayaran elektronik. Dengan PayPal, pengguna dapat dengan cepat membayar barang dan layanan online tanpa perlu mengungkap informasi kartu kredit mereka secara langsung. Dampaknya adalah meningkatnya adopsi pembayaran digital dan berkembangnya ketergantungan pada transaksi tunai, terutama dalam perdagangan online. Selain itu, fintech juga telah mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengelolaan keuangan mereka. Dengan adanya fintech yang menawarkan pembiayaan alternatif dan investasi yang verifikasi, konsumen sekarang memiliki lebih banyak pilihan untuk mengelola dan mengoptimalkan keuangan mereka. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan aplikasi untuk melacak pengeluaran, mengelola investasi, dan melakukan transaksi keuangan sehari-hari secara elektronik. Secara keseluruhan, fintech telah membawa perubahan yang signifikan dalam industri keuangan tradisional dengan memperluas aksesibilitas, menghadirkan inovasi dalam pembayaran, dan mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengelolaan keuangan mereka. Peran fintech dalam mengubah lanskap keuangan modern akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital yang terus berlanjut. Soal nomor 2. Bagaimana fintech berkontribusi pada inklusi keuangan? Jelaskan peran fintech dalam menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank tradisional dengan memberikan contoh nyata dari berbagai negara. Fintech telah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dalam menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank tradisional. Ini penting karena akses ke layanan keuangan yang aman dan terjangkau merupakan fondasi bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial. Di banyak negara, terutama di negara berkembang, banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank tradisional karena berbagai alasan, seperti jarak fisik dari bank, biaya yang tinggi, atau kurangnya identitas resmi. Fintech telah menawarkan solusi untuk tantangan ini dengan menyediakan layanan keuangan melalui teknologi digital yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan juga kapan saja. Contoh nyata dari kontribusi fintech dalam inklusi keuangan dapat dilihat di berbagai negara, yaitu 1. India. Di India, perusahaan seperti
TM telah menghadirkan layanan pembayaran digital yang luas kepada masyarakat melalui aplikasi seluler. Hal ini telah membantu masyarakat pedesaan perkotaan yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank untuk melakukan transaksi keuangan secara mudah dan aman. Kedua, Kenya. Melalui layanan seperti M-Pesa, Kenya telah menjadi contoh sukses dalam menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank tradisional. M-Pesa memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi uang, pembayaran tagihan, dan bahkan menyimpan uang melalui ponsel mereka tanpa memerlukan akun bank. Ketiga, Indonesia. Di Indonesia, perusahaan seperti GoPay dan OVO telah memperluas akses ke layanan keuangan dengan memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, transaksi uang, dan bahkan investasi melalui aplikasi seluler. Ini membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank untuk tetap terhubung dengan sistem keuangan modern. Keempat, Afrika Selatan. Melalui platform seperti TimeBank, Afrika Selatan telah meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan perbankan yang sederhana dan terjangkau kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank tradisional. Peran fintech dalam menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank tradisional tidak hanya membantu individu untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, tetapi juga membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan terus mengembangkan solusi inovatif, fintech dapat terus memainkan peran signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di seluruh dunia. Ketiga, bagaimana Anda melihat masa depan industri keuangan dengan adanya perkembangan fintech? Apa saja tren yang diprediksi akan mendominasi industri fintech dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Dengan perkembangan fintech, masa depan industri keuangan tampak semakin cemerlang. Fintech telah mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan layanan keuangan secara keseluruhan. Kita dapat mengharapkan lebih banyak inovasi, terutama dalam pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi. Meskipun ada tantangan seperti regulasi dan dampak sosial ekonomi yang perlu diatasi, kolaborasi antara fintech, lembaga keuangan tradisional, dan regulator dapat membantu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, beberapa tren yang diprediksi akan mendominasi industri fintech termasuk pertumbuhan fintech di berbagai sektor, seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi. Selain itu, adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan juga blockchain akan semakin meningkat, memungkinkan peningkatan efisiensi dan inovasi dalam layanan keuangan. Terakhir, kerjasama antara perusahaan fintech, lembaga keuangan tradisional, dan regulator akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Sekian pemaparan presentasi yang telah saya berikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.